Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan Kekuatan di Dalam Allah, ditulis oleh Kimia Loder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pemain sepak bola Christian Pulisic menderita sejumlah cedera yang mempengaruhi karirnya. Setelah mengetahui dirinya tidak akan masuk dalam tim inti untuk pertandingan semifinal Liga Champions, ia merasa kecewa. Tetapi ia menceritakan bagaimana Allah telah menyatakan diri kepadanya. Seperti biasa, aku datang kepada Allah, dan Dia memberiku kekuatan. Katanya, aku merasa selalu memiliki satu pribadi yang menyertaiku. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat melakukan semua itu tanpa perasaan tersebut. Pada akhirnya Pulisic ikut memberi andil yang penting. Saat ia masuk sebagai pemain cadangan dalam pertandingan tersebut, ia memulai serangan cerdas yang berujung pada gol penentu kemenangan, yang membawa timnya lolos ke babak final. Pengalaman-pengalaman tersebut memberinya pelajaran berharga, yakni bahwa kita selalu dapat memandang kelemahan kita sebagai kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Dunia mengajar kita untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri ketika kita menghadapi masalah. Namun, hikmat Alkitabiah mengajar kita bahwa kasih karunia dan kuasa Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Oleh karena itu, kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan, karena menyadari bahwa kita tak pernah menghadapi pencobaan seorang diri. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya yang menguatkan dan menopang kita. Dengan demikian, kita dapat memakai pergumulan kita untuk menaikkan pujian bagi Allah, bersyukur atas kebaikan-Nya, dan membagikan kisah perjumpaan kita dengan Allah kepada orang lain supaya mereka juga dapat ikut mengalami kasih-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda berusaha mengatasi pergumulan Anda dengan kekuatan sendiri? Bagaimana Anda dapat berharap kepada Allah untuk memperoleh kekuatan dari-Nya? Hal ini patut kamu ketahui. Janji Allah kepada Paulus bahwa, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, 2 Korintus 12 ayat 9. Seharusnya tidak mengejutkan. Sejak dosa yang dilakukan Adam dan Hawa mendatangkan penghukuman atas semua ciptaan dan sekaligus janji penebusan, Allah bekerja dengan menyatakan kuasa-Nya di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Yesus adalah contoh dari karya yang tak terduga tersebut. Mesias tidak hanya datang sebagai bayi dari Bethlehem. Kedua faktor ini tidak terduga. Tetapi cara Dia menjamin keselamatan kita melalui kematian dan kebangkitan-Nya pun sama sekali tidak terduga. Gambaran ini ditunjukkan secara dramatis dalam kitab Wahyu. Ketika Yohanes diminta untuk berbalik dan melihat sang pemenang, yaitu singa dari suku Yehuda, Wahyu 5 ayat 5.
Ia tidak hanya melihat seekor anak domba, melainkan anak domba yang telah dikorbankan. Kekuatan dalam situasi-situasi yang tak terduga adalah cara kerja Allah sendiri. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.